Hai Zoner, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Untuk episode keempat ini masih menyambung dari episode yang kedua, adalah mengenai misteri tentang makhluk halus yang berada di pohon di depan rumah saya. Ini ceritanya berlanjut, mungkin yang sudah dengar yang episode kedua, kita lanjut untuk episode keempat ini mengenai makhluk astral yang ada di depan rumah, ya, pohon besar yang di depan rumah, tapi dengan versi cerita yang berbeda gitu. Percaya nggak percaya, kita berdampingan hidup dengan mereka. Percaya nggak percaya bahwa makhluk gaib itu ada. Nah, sekarang Zoner sendiri bagaimana menyikapinya, bagaimana untuk memahami bahwa hal itu ada gitu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan ceritanya. Oke, sekarang mari kita mulai ceritanya. Jadi ketika rumah tanaman, maksudnya tanah di depan rumah saya itu setelah kejadian akhirnya dibangun berupa rumahnya, luas tanahnya luas sekali, mungkin sekitar 30 kali 30 meter ya, lebar 30, ke belakangnya 30, dan akhirnya pemilik tanah tersebut tidak mau menjual, tapi akhirnya dibangun rumah. Jadi rumah berbentuk papan, yang mana rumah tersebut disewakan, ya kan. Kalau nggak salah ini kejadiannya di tahun 2022, kalau nggak salah ya, 3 tahun yang lalu. Singkat cerita, rumah tersebut dihuni oleh pasangan keluarga yang baru menikah. Kemudian ketika mereka pindah ke rumah tersebut, istri dari pasangan ini lagi hamil anak berusia hamil anak pertama dengan kandungan sekitar 6 bulan atau 7 bulan gitu ya. Nah, sebelum mereka masuk ke rumah itu, saya kan mendengar, karena rumah itu dari jarak rumah saya itu sekitar 10 meter, lebih dah 20 meter, ya something like that lah ya. Nah, setiap malam sebelum ada orang di situ, selalu saya mendengar gonggongan anjing yang kencang banget setiap malam itu. Gonggongan anjingnya terus aja ya, nggak tahu kenapa ya, mungkin karena dia masih ada di situ. Nah gitu kan. Udah, dan setelah itu nggak lama pasangan suami istri ini yang baru menikah mendengar gonggongan anjing yang setiap malam gitu ya kan, pada saat mereka baru pindah di situ gitu. Nah, sampai akhirnya singkat cerita, pasangan tersebut istrinya melahirkan, terus ada bayi dong di situ ya, ada bayi melahirkan di situ. Nah, setelah pulang dari rumah sakit, dan saya selalu mendengar bayi itu menangis setiap maghrib. Nangis itu bukan nangis yang biasa, yang kayak nangis kejer gitu. Wah, 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 wah. Saya udah feeling ini pasti ada gangguan gitu ya, pasti ada gangguan ini. Nah, saya selalu bertanya gitu, kenapa gitu ya kan, anaknya iya susah tidur Kak, katanya gitu, susah tidur. Saya nggak tahu kenapa susah tidur gitu ya kan, setiap maghrib. Dan itu selalu saya tandain, setiap maghrib dia susah sekali anaknya tidur. Terus ya mungkin dari pasangan keluarga ini, namanya ya baru punya anak ya, pasti sudah bertanya-tanya lah kepada orang tua mereka, apa yang harus mereka lakukan gitu ya. Mungkin ada apa ya, kalau orang tua tuh ya kasih jimat, bukan jimat lah ya, kayak seperti untuk kayak menetralisir energi negatif kan gitu ya. Sebulan 2 bulan gitu, masuk bulan ketiga itu tidak berubah-ubah gitu ya kan, tidak berubah-ubah, dan selalu ada, sudah disisir ya, sudah dibersihkan rumahnya, sudah di apa ya, udah dikasih pelindung lah anaknya itu gitu, supaya jangan mengganggu. Tapi nggak tahu kenapa makhluk astral ini, namanya katanya bayi itu wangi ya menurut mereka gitu. Sampai akhirnya lah ya, di usia anak itu 3 bulan
tiba-tiba besok paginya ujuk-ujuk mamanya datang ke rumah saya. Kak, izin ya kita pindah katanya. Nggak ada angin dan nggak ada hujan gitu. Lah, kenapa? Kok tiba-tiba pindah? Si adik kak katanya gitu, dari malam jam 12 sampai pagi tidak berhenti menangis gitu ya, dan dia sudah mau kesurupan. Kalian bayangin anak umur 3 bulan dan badannya sudah biru sebiru-birunya. Dan yang bikin shock lagi gitu ya diganggu gitu, sampai katanya ada penampakan atau apalah kayak gitu ya. Dan akhirnya mereka tidak menunggu lama, pagi-pagi langsung kabur, ibarat kata kabur lah ya dari rumah tersebut gitu, karena daripada ini makhluk sudah jahat gitu, kayak seperti maaf sudah mungkin mau mengganggunya, sudah mungkin devil ya kayak gitu ya, udah mungkin demon gitu ya, sudah mau mengambil adik ini gitu. Karena dari malam sampai subuh bocah bayi umur 3 bulan itu teriak nggak berhenti menangis sampai badannya biru, bayangin coba. Dan akhirnya mereka pindah ke situ, pindah dari situ, besok paginya ya kabur dari rumah itu. Nah ya setelah itu nggak lama sepertinya sempat kosong rumah itu berapa bulan, 2 bulan apa 3 bulan. Tapi setelah kejadian itu alhamdulillah ada orang baru lagi yang masuk, tapi sepertinya kayaknya sudah aman aja, dan kayaknya pohon itu sudah ditebang. Mungkin pemilik rumah juga sudah melakukan, bukan ritual lah kali ya, memanggil orang pintar atau apa untuk mengusir ya kan makhluk yang ada di situ. Oke, gitu aja, sekian cerita dari saya. Jangan lupa kalau mau ada cerita-cerita yang mungkin bisa kalian ceritakan di sini, nanti silakan di email saja dan saya akan ceritakan di channel saya. Bye-bye.